Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summalhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para pimpinan Pondok Modern Darul Ilmi, para pengasuh, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, para wakif yang datang pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur, para muzaki, para wali santri dan santri-santriku yang selalu bersemangat luar biasa. Tadi kita melihat tari-tariannya. Jadi ketika saya melihat anak-anak kita tadi bergerak, yang saya lihat bukan tariannya, yang saya lihat adalah girohnya, semangatnya. Saya mengumpamakan atau saya mengingat kembali waktu masa-masa saya seperti mereka dulu di pesantren. Dan saya merasakan bagaimana perasaan mereka. Luar biasa. Di depan disaksikan dengan semangat tanpa merasakan capek. Itu latihannya udah berkali-kali itu. Berhari-hari ibu bapak latihannya tadi itu. Ya. Belum lagi tadi siang sudah Brothership. Tapi luar biasa. Itulah anak-anak kita yang kita lihat tadi. Alhamdulillah mereka sehat-sehat. Walaupun agak berbeda dari 6 bulan yang lalu. Ketika mereka baru masuk itu gemuk-gemuk, ya, cabi-cabi, lucu-lucu gitu Pak. Sekarang mereka agak langsing-langsing. Tapi dari wajahnya, baru dicukur ya. Mereka baru dipotong ya rambutnya ya. Terlihat dari wajahnya tuh mereka punya kegigihan gitu. Dan punya gezah. Gezah itu, saya tidak akan pernah mau menyerah. Saya akan, apa itu istilahnya? Giroh ya. Kekuatan yang muncul dari dalam diri. Berupa energi yang keluar. Saya rasakan sendiri. Luar biasa. Dan ini menjadi sesuatu yang kita syukuri bersama di milad 1 tahun Pondok Pesantren Darul Ilmi. Alhamdulillah dari tanah kosong, tadi sudah diceritakan oleh Pak Kiai Damaban, terkait dengan bagaimana sejarah dari pondok ini. Dan sekarang kita sudah melihat tempat tidak cukup lagi. Tempat parkir sudah nggak cukup lagi. Anak-anak kita belum mendapatkan tempat untuk olahraga. Ya, belum lagi asrama apabila tahun depan kita buka lagi. Ya Pak Nababan ya. Belum lagi teman-teman wali-wali santri yang akan menyekolahkan lagi anak-anaknya ke sini. Luar biasa
Ini semua adalah karunia Allah, berkah Allah, karena ini adalah wakaf. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu sesuatu, kalau istilah kerennya itu bagian daripada filantropis. Bagian dari filantropi Islam. Bagian dari sesuatu yang dipersembahkan, yang diberikan. Saya mengingat, saya tidak mengartikulasikan tentang wakaf sedetail-detailnya, tidak. Tapi saya memahami apa-apa yang disampaikan oleh kakek saya. Kakek saya Trimurti, pendiri Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika mereka bersatu pulang dari Sumatera pada waktu itu, pulang dari beberapa tempat, menyatu kembali di sebuah desa yang bernama Gontor, dan mereka membuat traktat. Pada waktu itu tahun 36 Bapak. 36 itu belum ada Polri, belum ada TNI Pak. Masih Belanda kita, masih dijajah. Belum ada, ya nama Indonesia itu sudah didengar, tapi belum ada Indonesia merdeka, belum ada. Tahun 36 di Gontor, di Ponorogo. Tahun 36 itu mereka bertiga berdialog. Dalam satu tempat bertiga berdialog. Kakak yang pertama, Kiai Haji Ahmad Sahal, itu menanyakan kepada dua adiknya, D Fanani dan D Zarkashi. Setelah 10 tahun saya membina ini dari tahun 26 Gontor. Dari tahun 26 sebuah madrasah ibtidaiyah sanawiyah atau tarbiyatul atfal sulamul muallimin muta'allimin. Sudah 10 tahun dan sudah berkembang. Tolong kalian kembali, dan sekarang sudah kembali, apa yang kalian bawa dari perantauan itu? Pak Fanani ditanya seperti itu, dia bercerita, Mas, saya membawa sesuatu yang mungkin belum ada di Indonesia. Apa? Saya berpikir kita sudah mendidik anak, sudah mengajari anak tentang agama. Anak-anak belajar agama sudah cukup itu. Di Gontor pada waktu itu sudah cukup. Tarbiyatul atfal, sulamul mu'alimin, sulamul mu'ta'alimin. Sudah cukup di madrasah. Mereka belajar fikih, belajar sholat, belajar puasa, zakat, dan sebagainya. Baca Quran, hafal Quran, sudah cukup. Hafal hadis. Sudah cukup. Kita harus membuat sesuatu yang baru. Yang belum pernah diajarkan, yang belum pernah ada di tanah air kita Indonesia. Madrasah, pesantren banyak di Indonesia. Mengajarkan agama semuanya, mengajarkan akhlak semuanya. Tapi yang dibutuhkan Indonesia masa depan, Indonesia yang merdeka, pada waktu itu belum tahu Pak. Merdeka itu tahun berapa, kapan, bagaimana caranya merdeka, itu belum ketahuan. Tapi mereka memiliki visi bagaimana kalau nanti Indonesia merdeka, kita akan mengisi dengan anak-anak kita. Anak-anak yang seperti apa? Pak Zainuddin Fanani bercerita. Anak-anak yang bisa memimpin, mengerti cara hidup, dan bisa menghidupi, mengerti kehidupan, dan tahu bagaimana menjalani kehidupan bangsa ini dan agama ini di tanah air Indonesia. Hidup secara islami, hidup secara berkebangsaan, hidup bersama dengan peradaban, hidup bersama masa depan, hidup bersama futuristik. Indonesia yang berkembang, maju, pesat, dan kuat. Pada waktu itu belum merdeka, mereka sudah berpikir itu Pak.
sangat visioner. Jadi yang kamu maksud opo tuh Le? Kata Pak Sahal, kakaknya. Ya jadi kita membuat sesuatu yang baru. Bukan hanya mengajarkan agama. Kalau mengajarkan agama, pesantren banyak, madrasah banyak. Jadi opo? Apa? Kami sudah mencoba. Dan sudah melaksanakannya. Kata Bang Manani. Di Sumatera, di Sipirok, di Padang Sidempuan, di Sipirok, bernama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Tahun 35, setahun yang lalu, dan langsung pengasuhnya langsung adalah adik kita ini Zarkashi. Apa itu? Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Apa itu KMI itu? Dia adalah penggabungan sebuah lembaga pendidikan. Manusia itu terdiri dari 3 pendidikan. Pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan kemasyarakatan. Itu kan katanya siapa? Budi Utomo itu. Ya. Pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan kemasyarakatan. Akhlak, budi pekerti, budi bahasa, akhlakul karimah, dan jasmani yang sehat itu ada di rumah. Dan bagaimana mengisi kognitif, otak, intelijensia, itu ada di sekolah. Gurunya yang mengisi. Sains, teknologi, pengetahuan yang luas itu adalah guru. Dan yang terakhir adalah kemasyarakatan, bagaimana dia bermasyarakat. Maka kita harus ajarkan mereka berpidato, kita ajarkan mereka itu berpramuka, biar kreativitas inovatif. Kita ajarkan mereka tari-tarian, biar bisa tahu tentang bangsanya, tahu tentang budaya bangsanya, bisa bergaul, dan bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat di mana saja di tanah air Indonesia. Dan ini dijadikan satu, digabungkan menjadi sebuah lembaga pendidikan integral. Bapak Ibu sekalian, kemudian Pak Sahal manggut-manggut begitu. Terus apa lagi? Anak-anak itu kita beri nilai. Kita tanamkan 24 jam penuh. Kita jaga, kita lihat, kita ayomi. Kita antarkan mereka, tidurnya kita lihat, mimpinya kita perhatikan. Belajarnya kita perhatikan, hidupnya kita perhatikan. Kita disiplinkan menjadi sebuah pembangunan karakter dan mental. Maka jadilah itu Kuliatul Muallimin. Pak Sahal langsung berpikir, oke, kalau begitu jangan sekarang kita putuskan. Tunggu besok. Bubar ini 3 orang, Pak Sahal kembali ke rumah, 2 orang juga kembali, Pak adiknya Pak Farhani dan Pak Zarkashi. Besok paginya mereka berkumpul lagi 3 orang. Kemudian Pak Sahal datang, 2 orang adiknya sudah ada di sana. Sambil duduk begitu, beliau memukul meja. Dek, ayo. Yang kemarin kita bicarakan itu, ayo, bondo bau pikir, lek perlu sak nyawane. Itulah traktat janji suci sampai mati, bondo, harta benda, bau, tenaga, pikiran, dan nyawa sekaligus. Kita persembahkan untuk membangun seperti apa yang kita bicarakan kemarin. Membangun anak-anak bangsa, membangun anak-anak umat untuk memimpin bangsa ini nanti kalau merdeka. Bondo. Pada waktu itu mereka sudah mengatakan bondo, Pak. Bondo. Harta benda kita semuanya. Tenaga kita, pikiran kita, intelektual kita. Dan nyawa sekalipun. Makanya tadi Ustaz Tambaban bilang saya sudah diwakafkan. Memang
Begitu saya lahir, bro, saya ini sudah barang wakaf, Pak. Begitu lahir dari ibu saya ini sudah barang wakaf. Jadi saya harus sadar benar bahwa hidup saya untuk umat. Hidup saya untuk pesantren, untuk pendidikan Islam. Kemanapun saya terbang, bagaikan Raja Wali yang terbang dan melihat seluruh alam semesta ini. Seperti tadi dikatakan, saya terbang menjadi seorang duta besar di Azerbaijan. Manusianya bagus-bagus, lihat dari atas, bawah, tengah. Dari mana-mana, Pak. Manusianya bagus-bagus, baik-baik. Cantik-cantik juga maksud saya. Itu kemanapun tetap kembali saya harus menjadi sesuatu yang bisa diwakafkan. Jadi ketika saya datang pertama kali ke sini, saya itu sudah menjadi barang wakaf, Pak. Jadi saya nggak perlu harus di taken kontak, saya wakaf ini gitu loh. Kalau saya melanggar, kalau saya khianat, bukan hanya duniawi, akhirat, Pak. Bondo bau pikir, bondo harta benda, bahu itu tenaga, pikir-pikiran, perlu sak nyawa dan nyawa sekalipun kita wakafkan. Ini perlu keistiqomahan. Istiqomah buat kita yang ada di sini. Karena kita bukan hanya sebagai madrasah tadi yang saya katakan, bukan hanya mengajarkan agama, tapi kita mengajarkan agama 100%, kita mengajarkan ilmu pengetahuan 100%, kita mengajarkan kehidupan 100%. Ada Ustadz Gilang, Ustadz, kok saya lupa sih, Ustadz Sandi, terus Ustadz, ini mereka ini yang terjun langsung di sini. Jadi luar biasa. Kita membentuk manusia seperti apa? Ini Bapak di sini kita lihat, di sebelah kiri kita. Kita membentuk manusia Indonesia yang berbudi tinggi. Budi tinggi itu ada dua, budi pekerti, akhlakul karimah, dan budi bahasa, berbahasa yang baik. Berbudi tinggi, berbadan sehat, jasmani yang sehat, insana corporisano, ya kan? Badan yang ada di badan yang sehat ada otak yang sehat. Berbadan sehat, makanya anak-anak olahraga apa pagi bangun lari pagi apa segala macam, tidur nggak boleh telat, pagi-pagi harus mandi, jaga kebersihan, makannya 3 kali sehari. Kadang-kadang Ustadz Nababan sendiri yang membelanja, Pak. Saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Ustadz Nababan bersama keluarganya 100% siang malam menjagai santri. Ada santri yang sakit, beliau sendiri yang gotong. Kurang makanan, beliau sendiri yang belanja ke depan ke pasar. Beli ayam, beli apa. Masya Allah Ustadz, kenapa antum? Kenapa nggak suruh yang lainnya? Enggak, saya mau sendiri. Itu Ustadz Nababan. Saya masih pulang pergi Jakarta, Bogor. Tapi Ustadz Nababan doa. Itu bukan hanya pengorbanan, tapi benar-benar istiqomah dalam berpikir wakaf. Berbudi tinggi, berbadan sehat. Berpikir bebas. Ya, berpikiran bebas. Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dulu. Anak itu dididik otaknya, keintelektualannya. Kemudian berpikiran bebas. Bebas. Pada waktu itu bebas, Pak. Bebas dari ketidakadilan penjajah. Bebas dari kebodohan yang dilakukan oleh penjajah. Bebas dari tekanan-tekanan ekonomi. Bebas dari kemiskinan yang dilakukan oleh penjajah pada waktu itu. Hari ini bebas dari ketidakadilan yang ada sekarang ini. Bebas dari kebodohan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa anak bangsa, pribumi anak bangsa harus cerdas, harus mendapatkan pendidikan, harus mendapatkan kesejahteraan. Betul atau tidak? Harus. Dan itu hak warga negara, hak warga bangsa, hak umat yang ada di sini, tanah airnya. Hak anak-anak kita. Hak itu kalau tidak diberikan harus diapain? Hak kalau tidak diberikan diapain? Hah? Harus diambil. Kalau tidak diberi harus diambil. Hak kita kok. Jangan minta nggak dapat. Karena melayang kemana-mana itu barang itu. Kalau sekarang batu bara kita lagi tinggi Pak, harganya lagi tinggi. Per kilo apa per ton $400. Batu bara itu barang Tuhan, harus dibagi rata. Batu bara, barang Tuhan dibagi rata. Nah itu. Yang lain-lainnya juga begitu. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa pondok ini adalah pondok yang mendidik, yang mencetak manusia-manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Dengan nilai yang dimasukkan setiap hari. Nilai apa? Agar anak-anak itu terus memiliki jiwa yang ikhlas. Keikhlasan, lihat di sebelah kanan sana ada keikhlasan. Kesederhanaan. Sederhana. Hidupnya itu tidak berlebih-lebihan. Proporsional. Sederhana. Berdikari, mandiri. Anak-anak itu mandiri. Mandiri dalam konteks mandiri. Berlaku dalam kehidupannya. Uhuah Islamiyah. Gak boleh ada anak yang berantem di sini. Atau sampai mati. Gak boleh. Kecuali qadarullah, ya gak? Ada yang berantem kita keluarin Bu. Pak. Di sini kita dididik uhuah Islamiyah. Dan kebebasan. Bebas dalam arti menjaga jati diri. Menjaga marwah diri kita. Menjaga citra kita. Menggapai cita-cita kita. Dan yang terakhir, di tempat ini kita menggapai cinta ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Allahumma inna istauda'anaka hayatana kullaha khairaha wa syarraha. Ya Allah, kami serahkan kepadamu segala hidup kami. Rabbana ja'al ayyamal qadimah ridha was sa'adah wat taufiq minka. Ya Allah, jadikanlah di hari-hari mendatang ridha, kebahagiaan dan taufik darimu. Allahumma akhrijna min haulina ila haulik. Ya Allah, keluarkanlah kami dari daya kami kepada dayamu. Wa min azmina ila azmik. Wa du'fina ila quwwatik. Wa min intisharina ila izzatik. Dan dari kelemahan kami kepada kekuatanmu. Allahumma yassir umurona. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Wa tawallana fi man tawallait. Allahumma ja'alna minal ata' fi daril baqa. Warzuqna tuhra wad naqa'i was safa. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi para penghuni surga. Jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka. Limpahkanlah kepada kami kesucian, ketulusan hati, dan kebulatan tekad dalam mengarungi kehidupan. Allahumma ab'id 'annal huzna wal humuma wal bala. Ya Allah, jauhkanlah dari kami kesedihan dan mara bahaya serta kesedihan hati. Warzuqna rahatal qalbi wal bal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati-hati yang lapang,
hati-hati yang menerima kenyataan. Rabbana haqiq lana ma sabarna li ajli. Ya Allah, jadikanlah kenyataan atas cita-cita kami. Warzuqna sa'adatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sahil matalibana. Ya Allah, mudahkanlah segala harapan kami. Wa yassir lana maqasidana warzuqna bitashili hadafina. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menggapai cita-cita kami. Ya Allah, semua yang kami lakukan tiada lain kecuali mencari ridhamu. Subhanallahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ختاما خير ما نختم به هذا الحفل الكريم قراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.